Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ekonomi internasional membahas diskusi kelompok kami yang berjudul stabilitas pasar valuta asing serta efek dari perubahan kurs. Sebelum kita masuk materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fahri Muhammad Jonanda, yang kedua Muhammad Deva Bastian, dan yang ketiga Muhammad Kurnia Pratama Bangun. Stabilitas valuta asing. Valuta asing atau yang biasa dikenal dengan falas atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange atau forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apa valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Dan tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan bursa valuta asing atau foreign exchange market. Next. Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seorang dapat membeli dahulu atau open buy, lalu ditutup dengan di dalam pasar valuta asing sendiri. Ada tiga istilah yang wajib untuk Anda pahami, di antaranya kurs beli, yaitu nilai yang ditawarkan oleh pedagang valuta asing kepada pihak yang menjual mata uangnya. Yang kedua ada kurs jual, nilai mata uang yang ditawarkan oleh pedagang valuta asing kepada pihak yang ingin membeli sebuah mata uang asing. Ya, dan yang ketiga spread adalah selisih dari kurs beli dan kurs jual. Ada 5 jenis-jenis pasar valuta asing. Yang pertama ada pasar spot, yang kedua pasar forward, yang ketiga pasar futures, yang keempat pasar swap, dan yang kelima pasar opsi. Elastisitas dunia nyata. Terdapat beberapa contoh barang yang bersifat elastis, elastis sempurna, inelastis sempurna, yang dimana diantaranya ialah elastis adalah salah satu contoh dari barang yang bersifat elastis ialah barang-barang tersier atau barang-barang mewah. Elastis sempurna, contoh dari barang bersifat elastis sempurna, bensin dan minyak tanah. Inelastis itu barangnya kebutuhan primer atau pokok seperti beras, jagung, dan lain-lain. Inelastis sempurna, contohnya obat-obatan. Gold standar atau standar emas. Standar emas adalah suatu kondisi sistem ekonomi ketika seluruh unit kegiatan ekonomi menggunakan standar jumlah emas yang dimiliki. Pengertian gold standar adalah nilai sejumlah uang kertas dan koin sama dengan jumlah emas yang ditetapkan di setiap bentuk mata uang yang ada dapat ditukar dengan jumlah emas tersebut kapan saja. Jadi standar emas. Bagaimana yang disebut pada definisi di atas, standar sistem ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, nilai sejumlah uang kertas dan koin sama dengan jumlah emas yang ditetapkan. Setiap bentuk mata uang yang ada dapat ditukar dengan jumlah emas tersebut kapan saja. Kalau berdasarkan definisi moneternya, standar ini merupakan suatu sistem moneter yang mana semua bentuk unit kegiatan ekonomi menggunakan standar berdasarkan jumlah emas yang ada. Standar emas atau gold standard adalah suatu sistem moneter di mana nilai uang terkait langsung dengan emas. Kelebihan dan kekurangan gold standard. Kelebihannya yaitu stabilitas ekonomi jangka panjang. 2. Nilai tukar internasional tetap. 3. Mencegah beberapa jenis represi finansial. Kekurangannya, distribusi emas yang tidak merata. 2. Standar emas dijadikan pembatas pertumbuhan ekonomi. 3. Kebijakan moneter tidak bisa menstabilkan perekonomian negara. 4.
volatilitas harga jangka pendek yang tinggi. 5. Deflasi merugikan peminjaman utang. Efek perubahan kurs. Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang aktif dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor. Saat menjalankan usahanya, untuk melancarkan usaha tersebut, maka diperlukan mata uang sebagai alat transaksi. Salah satunya, mata uang yang digunakan di dunia internasional adalah mata uang dolar Amerika. Oleh karena itu, kestabilitas nilai kurs dolar tersebut terhadap rupiah menjadi sangat penting bagi perusahaan yang aktif dalam kegiatan ekspor dan impor tersebut. Risiko yang diakibatkan oleh adanya perubahan nilai tukar pada mata uang asing sendiri disebut dengan risiko nilai tukar atau risiko perubahan kurs. Jika terjadi risiko perubahan kurs pada perusahaan yang bergerak di dunia internasional, maka akan berdampak pada profitabilitas, arus kas bersih, dan nilai pasar perusahaan. Dalam perdagangan internasional, pertukaran barang dan jasa menyebabkan pertukaran mata uang dengan negara mata uang lain dalam melakukan pembayaran saat melakukan transaksi bisnis. Adanya perbedaan transaksi dengan mata uang dapat menimbulkan risiko keuangan bagi perusahaan akibatnya adanya perubahan kurs dan mata uang. Terima kasih.